Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahbatihi ila hadrati Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani Sultan al-Awliya Syekh Hasan Syekh Syubhaitun Syekh ila hadrati Syekhina wa Rabbi Ruhina Musyidina Syekh Haril Muhammad Surahatin al-Ayyabi ila hadrati Syekh Abdul Jalil Mustaqim Syekh Mustaqim Hasan Usulihi bi furuhi mazhar ilahi wa ilahi إلى حضرة مصنف الذي كتب إلى حضرة حجة الإسلام إمام الغزالي إلى حضرة سنة إلى حضرة جميع بين مهدنا وجدتنا من شيخنا ورب الرحينا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا لعبادة الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين halaman 94 meneruskan fasal yang kemarin wa ammal khisalul matlubah bidawamil aishi fathamaniyah adapun kriteria yang dicari yang dipilih untuk supaya atau agar kehidupannya langgeng, kehidupan dengan pasangannya langgeng, itu ada 8. Ad-dinu wal khuluqul hasan wa husnul wajhi. Yang pertama, ad-din agama, wal khuluqul hasan dan perangai atau karakter yang baik, akhlak yang baik, wa husnul wajhi dan memiliki paras yang rupawan. Husnul mahri, ya tentunya ini subjektif ya. Kalau ad-din dan khuluqul hasan juga subjektif. Ad-din masih objektif karena ada tuntunan dalam agama. Artinya ada yang subjektif, ada yang objektif. Kalau yang ada tuntunannya, artinya ada objektif. Kalau seperti husnul wajhi itu kan subjektif, artinya tidak semua orang kriteria cantik dan jeleknya itu sama. Ada yang beranggapan bahwasanya cantik itu dari akhlaknya, ada yang beranggapan dari wajahnya. Tapi di sini husnul wajhi, bagusnya perangai wajah. Wa khiffatul mahri, dan mahar yang murah, entengnya mahar, enggak mahal-mahal. Ini bisa menjadi kriteria yang dipilih ketika tujuannya adalah agar langgeng rumah tangganya. Wal wiladah, dan adanya anak melahirkan. Ini bisa dikatakan bahwasanya akad itu tali yang mengikat, anak itu bisa lebih mengikat lagi. Khuluqul hasan, perangai yang baik, jelek atau pasangan kita itu yang pertama agamanya, yang penting agamanya Islam, iman sama Allah dan kuat agamanya itu. Agama itu ya an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Ukurannya adalah mengharapkan kebaikan tanpa adanya paksaan, artinya nasihah. Ad-din kalau di kitab Al-Arba'in An-Nawawi itu an-nasihah, harapan lebih baik lagi. Artinya nggak semua pasangan kita itu langsung baik. Ada ad-din di sana.
ketika pasangan kita baik, ad-dinnya, agamanya, artinya dia mengharapkan kita dan dirinya. Harapan lebih baiknya itu selalu ada, artinya ad-din di situ. Al-khuluq al-hasan, sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang terpuji. Tawadu, menerima, pasrah pada Allah, menerima apa adanya yang dibagikan oleh Allah. Banyak diterima, sedikit diterima. Gak dikasih diterima, dikasih ya diterima. Artinya menerima apa adanya. At-tawakkal, at-tawakkul. At-tawadu, merasa rendah hati. Al-khudu, merasa rendah diri di hadapan Allah. Tawadu, memandang sisi positif orang lain dan negatif pada diri sendiri. Husnul wajhi. Jadi ada 8. Yang pertama ad-din, yang kedua al-khuluq al-hasan, husnul wajhi. Husnul wajhi ini bisa ditopang dengan skincare zaman sekarang ya. Khifatul mahri, dan mahar yang murah. Artinya yang perempuan, calon perempuan meminta mahar yang murah. Kalau yang laki-laki mau memberi lebih itu nggak apa-apa. Kalau maharnya murah itu keputusan dari yang perempuan. Saya sendiri diminta mahar murah ditambah, nggak apa-apa. Nah, artinya yang laki-laki, bukan dari yang perempuan. Wal wiladah, memiliki keturunan. Ketika memiliki keturunan pasti itu rumah tangga akan lebih kuat lagi. Wal bikarah, masih gadis. Wan nasabi, dan memiliki nasab, keturunan, artinya memiliki status sosial, keluarga terhormat bisa. Artinya bukan keluarga yang tidak, yang terkenal buruk, memiliki keturunan orang baik, nah, gitu. Ke atasnya orang-orang baik. Wa alla takuna qarabatan qaribatan, dan bukan seorang kerabat sepupunya, itu termasuk kerabat yang qaribah. Fa kullu dzalika, ada udah 8 ya, ad-din, al-khuluq al-hasan, husnul wajhi, khifatul mahri, wal wiladah, wal bikarah, wan nasabi. Yang terakhir wa alla takuna qarabatan qaribah, bukan kerabat. Wa kullu dzalika mimma dallat alaihi al-athar wal akhbar. Setiap yang tersebut di atas, 8 kriteria di atas, adalah sudah ada dalil, baik asar, maqalah dari sahabat dan ulama salaf, al-akhbar, dan hadis. Baik itu sahabat, akhbar ini lebih umum daripada al-hadis. Bisa saja akhbar ini berarti hadis atau bukan hadis, seperti maqalah para sahabat. Oke. Faslun fi adabil ma'asyarah, ini bab kedua, tentang sebelumnya sudah selesai. Sekarang pindah fasal. Kalau bab itu awal pembahasan kitab. Kalau fasal itu subbab fasal. Faslun fi adabil ma'asyarah wa ma'ala zawj wa zawjah. Fasal tentang etika bergaul dalam rumah tangga. Wa ma'ala zawji, sesuatu yang wajib atas zauj, wa zaujati, dan istri. Suami istri di sini dibahas kewajibannya apa. Artinya kalau ala zauji berarti li zaujah. Kalau ala zaujah li zauji. Artinya gini. Kalau ala zauji itu artinya kewajiban suami, berarti haknya istri. Kalau ala zaujah, kewajiban istri, li zauji, haknya suami. Boleh suami meminta haknya atau istri meminta haknya. Amma zawju fa'alaihi al-walimah.
Adapun yang mengadakan walimah adalah dibebankan kepada az-zauj, suami. Walimah itu yang bebannya suami. Tapi kalau di Indonesia apa? Adatnya nggak gitu. Ada yang di bareng-bareng, ada yang sisi perempuan, yang laki-laki ngasih berupa mentahannya, ada yang suami yang nanggung. Kalau para golongan artis ditanggung bareng-bareng. Kalau di adat di desa yang ngadain walimah itu dari pihak perempuan, yang laki-laki ngasih mentahannya, uangnya, ngasih barang-barang, ngasih apa perlengkapan, ngasih ini bantu-bantu kayak gitu. Walimah itu diucapkan menjadi walimah adalah ala kulli tu'amin suni ali arusin. Jadi makanan yang dihidangkan untuk walimah itu namanya apa? Walimah. Walimah itu. Qala alaihi salatu wassalam. Untuk bahasa. Qala dawuh berkata Nabi alaihi salatu wassalam. Aulim walau bisyatin. Berpestalah. Adakanlah walimah walau bisyatin, walaupun dengan satu kambing. Wa alaihi husnul mu'asyarah. Jadi walimah ini enggak wajib ya, walaupun sigot atau lafadznya, perintahnya dari Nabi berupa amr. Anjurannya dari Nabi adalah sigotnya amr, aulim. Tetap sunnah. Yang wajib adalah akadnya untuk menjadikan halal. Jadi hati-hati akadnya, karena akad itu adalah merubah hukum dari awalnya haram menjadi halal. Jadi yang wajib, yang harus dihati-hati adalah akadnya. Adapun walimah itu sunnah, bisa diadakan setelah akadnya. Atau ketika akad disatukan acaranya dengan akad. Bisa boleh. Hukumnya sunnah. Agar masyarakat itu tidak berpikiran aneh-aneh. Kemana-mana kok udah boncengan, apakah sudah akad atau belum. Dan bentuk tasyakur kepada Allah. Wa alaihi, kalau nggak ada ya udah. Kayak masa-masa corona nggak apa-apa. Wa alaihi malah membahayakan. Bahkan bisa jatuh hukumnya menjadi haram ketika membahayakan nyawa orang banyak. Undangan walimah itu wajib. Menjaga nyawa itu juga wajib. Maka lebih baik tidak mengadakan ketika itu. Kalau sudah masa kayak sekarang, alhamdulillah sudah banyak. Wa alaihi husnul mu'asyarah wa ri'ayah. Wajib atas suami husnul mu'asyarah, baik dalam bergaul, berhubungan, berinteraksi dengan keluarga, istri. Artinya di sini husnul mu'asyarah dengan istri ya. Wa ri'ayah, dan mengatur. Pengaturannya harus baik. Ngaturnya, jadwalnya gimana, waktunya liburan kapan, waktunya malam mingguan harus ada atau enggak, yang nyuci piring siapa, yang masak siapa, yang ngurus anak siapa, yang mandiin siapa. Itu harus dijaga, riayah, diatur, dijaga. Wa husnul siasah, dan baik pengaturannya, ini siasah. Fil ghirah, dalam hal ghirah, dalam hal kecemburuan atau hal kesemangatan. Harus diatur. Jangan, kalau cemburu jangan cemburu buta, bisa kayak gitu. Harus ada buktinya dulu, baik dari sisi suami atau istri. Nih, tapi yang di sini kitab ini mukhtasar ihya-nya, suami yang harus baik dalam mengatur rasa perasaannya. Wa nafaqati, dan nafkah, baik dalam memberi nafkah. Wa ta'limi, nafkah itu apa? Nafkah itu at-tasarruf, pentasarufan pada sesuatu, baik itu berupa kebaikan atau keburukan.
Kalau di sini husnun nafaqah, wawunya wawu ataf kembali ke husnu, berarti baik dalam memberi nafkah itu pada keluarga. Untuk penggunaan hartanya untuk keluarga itu harus baik. Wa ta'limu wa husnul ta'limi, dan baik dalam mengajar, memberi ilmu. Kalau nggak bisa memberi ilmu atau mengajar, diperbolehkanlah untuk mencari majelis taklim atau belajar. Wal qismi, dan membagi. Kalau ini poligami ya, kalau suaminya poligami harus baik dalam mengatur pembagian malam tidur di mananya, harus baik biar istrinya tidak ngamuk, gak adil, biar gak unjuk rasa istrinya. Watta'dibu, dan memberi pelajaran tentang adab finnushuzi, ketika istrinya gak mau disapa atau nusyuz, ngamuk, lagi ngambek, lagi merajuk. Wal wiqa'i, dan ketika wiqa, ketika jima harus diajari adab-adabnya. Nanti di kitab yang lebih lanjut, nanti lebih dalam lagi adab wiqa ini ya. Ketika istrinya ngambek harus dikasih pelajaran tentang adab sopan santun. Wa yakrahul azlu, dan dimakruhkan untuk azl. Azl ini adalah suami ini harus dibahas juga, karena kalau nggak dijelaskan nggak paham. Azl ini suami mengeluarkan di luar. Ketika wiko, ketika jima, spermanya dikeluarkan di luar. Kalau di Ihya ini lebih dijelaskan lebih detail dengan ada makalah, kalau nggak salah, saya lihat, ingat ada hadisnya juga. Jadi azl ini adalah haknya perempuan, haknya istri. Ketika jima, istri itu bukannya kok puncaknya, suami dan istri itu kalau di azl malah kasihan istri, intinya begitu, kasihan si istri. Wa idza wulida lahu walad fayu'dzanu fi adzanil maulud. Ketika melahirkan seorang istri, melahirkan seorang anak, maka fayu'adzinu fi adzanil maulud, suaminya yang mengadzani di telinga anaknya yang dilahirkan. Kadzalika ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhsina ismahu, dan memberikan nama yang baik untuk maulud, anak yang dilahirkan. Qala alaihi salatu wassalam, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum. Nabi bersabda, kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian, maka perbaikilah nama, berilah nama, atau baikkan nama kalian. Nama kalian itu bisikan yang baik. Wa man kana lahu ismun yukrahu fa yustahabbu tabdiluhu. Barang siapa namanya itu makruh, fa yustahabbu, maka sunnah untuk menggantinya, tabdiluhu. Fa ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melakukan hal tersebut. Ada nama-nama yang diganti oleh Rasulullah, seperti Sayyidina Ali memiliki putra Sayyidina Hasan yang awalnya dikasih nama Ghazin atau berarti perang, diganti dengan Hasan. Lahir Husain, Sayyidina Husain diganti nama, diberi nama sama Sayyidina Ali, berarti peperangan juga. Artinya Sayyidina Ali sebenarnya seorang pejuang kan, seorang kesatria. Akhirnya putranya terinspirasi jadi sesuatu yang pejuang juga. Tapi Nabi memberi nama, mengganti namanya, Hadza Hasan, Hadza Husain. Sayyidina Hasan sudah ganti, kemudian Sayyidina Husain juga diganti Hadza Husain. La tajma'u baina ismai wa kunyati. La tajma'u, jangan mengumpulkan namaku dan kunyahku, kata Nabi. Nabi berpesan jangan
mengumpulkan antara namaku dan kunyahku. Supaya Abul Qasim, Muhammad Abul Qasim. Nah, ini Muhammadnya nama Nabi Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, bapaknya Sayyid Qasim, putra Nabi. Ini makruh. Jangan. Wastahabbu, saya dengar pernah juga yang menghukumi haram memberi nama Abu Ibrahim Abul Qasim, Muhammad Abul Qasim. Ada yang berpendapat makruh. Wa yatahabbu. Wastahabbu dan sunat. Apa yang sunat? At-tahniku. Apa itu at-tahnik? Bitamari dengan kurma, atau bihalawatin, atau dengan halawah. Tahnik ini prakteknya seorang ulama atau orang soleh, kita minta beliau untuk menghaluskan buah kurma atau sesuatu yang manis, melon kah, semangka kah. Nanti hasil pamahan atau yang lembut itu, kurma yang sudah dilembutkan oleh beliau itu dengan mulut beliau, dengan mulut beliau nanti disuapkan ke bayi, digesek-gesekkan nanti sama ulama itu di langit-langit mulut bayi. Nah, itu namanya tahnik. Itu bentuk doa atau harapan baik. Nabi juga begitu kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Allahu a'lam bishawab. Lanjut besok insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin min fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farudduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.